Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan video pembahasan artikel. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Arizal Yusuf Farudin, NPM 222151081, dan saya di sini izin untuk menjelaskan artikel yang sudah saya susun yang berjudul Pengaruh lama waktu fermentasi terhadap kadar mutu tape singkong atau Manihot utilissima, bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Nita Nurhayati, SPDM Hum. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Dalam pembahasan artikel ini ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil penelitian, dan yang terakhir ada pembahasan penelitian. Untuk yang pertama, kita langsung ke bahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam pembahasan pendahuluan kali ini, tentunya dibagi beberapa bagian, meliputi yang pertama adalah mengenal tape singkong, yang kedua tujuan dari penelitian ini, dan yang ketiga itu adalah mengetahui kualitas standar mutu tape singkong. Tape merupakan produk fermentasi sekaligus makanan tradisional yang banyak disantap oleh masyarakat Indonesia dan terbuat dari singkong yang difermentasi. Maka dari itu, makanan fermentasi yang terkenal pastinya tape. Hasil fermentasi tape yang diperoleh dengan cara mengukus bahan mentah, kemudian disimpan atau dimatangkan pada suhu ruang dan jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, tujuan praktikum penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kualitas tape singkong pada waktu fermentasi yang berbeda-beda, yaitu 1 hari, 2 hari, dan 3 hari. Kemudian, kualitas standar mutu tape singkong ditandai dengan aroma yang harum, enak, legit, dan tidak menyengat karena terlalu tinggi kadar alkoholnya. Fermentasi tape dipengaruhi oleh mikroorganisme ragi yang ditambahkan pada singkong. Mutu tape dipengaruhi juga oleh tape singkong yang dihasilkan, yang dapat merugikan karena penanganan yang kurang tepat. Misalnya, penambahan ragi yang terlalu banyak dan fermentasi yang terlalu lama. Jenis dan mutu ragi tape juga dapat mempengaruhi proses produksi. Setelah membahas pendahuluan, selanjutnya membahas mengenai metode penelitian. Metode penelitian meliputi alat bahan dan prosedur penelitian. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu untuk alat yang pertama ada pisau, sendok, penanak nasi sebagai pengganti alat kukus, dan wadah plastik. Selanjutnya untuk bahan yang digunakan yaitu singkong, ragi tape, daun pisang, dan air secukupnya. Selanjutnya beralih ke prosedur penelitian. Langkah pertama yaitu pembuatan tape singkong. Prosedur pembuatan tape yang pertama yaitu mendapatkan 2 buah singkong terlebih dahulu. Saya mendapatkan singkong ini di pasar Cikurubuk, Tasikmalaya. Kemudian kupas singkong lalu cuci bersih menggunakan air mengalir, potong-potong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya direndam menggunakan air bersih selama 12 jam. Kemudian, siapkan penanak nasi sebagai pengganti alat kukus, lalu kukus singkong selama 30 menit dan dibiarkan sampai dingin kurang lebih 1 jam. Haluskan ragi dengan ditumbuk hingga benar-benar halus, lalu taburkan ragi sebanyak kurang dari 1 sendok teh atau kurang lebih 3 gram. Siapkan daun pisang, lalu letakkan singkong di wadah fermentasi, lalu dibungkus dengan daun pisang, seperti pada gambar. Setelah itu, simpan di tempat suhu ruangan normal, lalu diberi tanda tiap wadah untuk fermentasi 1 hari, 2 hari, dan 3 hari, sesuai dengan gambar. Langkah prosedur penelitian yang kedua yaitu teknik analisis data. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis menggunakan analisis variansi untuk menguji perbedaan pengaruh waktu yang diperlukan untuk memfermentasikan tape singkong pada 3 wadah waktu yang berbeda-beda. Jika perbedaannya signifikan, kehati-hatian harus dilakukan untuk memastikan bahwa fermentasi yang benar untuk beroperasi. Kemudian,
Topik bahasan yang keempat yaitu hasil penelitian. Setelah dilakukan fermentasi tape dengan jangka waktu yang berbeda-beda, dihasilkan perbedaan tekstur aroma dan yang lainnya. Untuk lama tape fermentasi 1 hari, masih ada sisa ragi tape masih keras ketika dipotong, aroma tape belum terlalu menyengat, dan memiliki rasa asam yang tidak terlalu kuat. Selanjutnya, pada lama tape fermentasi 2 hari, terdapat sisa ragi sudah mulai tidak terlihat lagi, dan tekstur tape ketika dipotong sudah mulai lembut. Aroma tape pun sedikit menyengat dan memiliki rasa yang asam. Terlihat pada gambar di samping. Kemudian, untuk lama tape fermentasi selama 3 hari, menghasilkan sisa ragi tidak terlihat lagi. Tekstur tape ketika dipotong sangat lembut, aroma tape sangat menyengat, dan memiliki rasa asam tape yang kuat. Hasil dari ketiga percobaan itu dapat disimpulkan bahwa kualitas mutu tape yang baik dengan mempertimbangkan ragi dan minimal bisa dilakukan dengan waktu lama fermentasi selama 3 hari. Lama waktu fermentasi dan penyimpanan akan mempengaruhi mutu tape singkong. Semakin lama waktu fermentasi, maka akan semakin banyak jumlah kandungan senyawa yang mengalami perombakan, sehingga dapat mengubah mutu produk tape singkong. Semakin lama waktu penyimpanan tape singkong, maka proses fermentasi akan terus terjadi. Topik bahasan yang terakhir yaitu pembahasan penelitian, meliputi tape singkong dan ragi tape, mekanisme fermentasi tape, mikroba pada tape, dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, tape singkong dan ragi tape. Proses fermentasi pada tape singkong harus dilakukan secara optimal. Selain pemilihan bahan singkong yang baik, proses produksi singkong juga harus benar. Ragi yang digunakan juga harus berkualitas, karena ragi merupakan bahan utama pembuatan tape. Sterilitas ragi dan bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan tape singkong sangat penting. Hal ini dilakukan agar tidak terkontaminasi dengan bakteri lain. Karena jika proses pembuatan tape singkong terkontaminasi bakteri lain, maka proses fermentasi menjadi sulit sehingga menyebabkan tape mengeluarkan bakteri yang sering menimbulkan racun yang berbahaya bagi kesehatan. Tape atau yang biasa disebut dengan hammer merupakan awal dari pembuatan tape singkong. Ragi mengandung mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat pati menjadi gula sederhana, glukosa, yang selanjutnya diubah menjadi alkohol. Selain itu, ragi tape juga menghasilkan enzim fitase. Ragi mengandung 43 gram protein, 3 gram karbohidrat, 140 gram kalsium, 100 gram air, dan 136 kalori. Menurut Trimmel dan Berghofer 2001, tape makanan Indonesia yang dibuat dengan menumbuhkan jamur dan ragi di singkong atau ubi jalar. Makanan ini dibuat dengan mengukus terlebih dahulu atau merebus singkong, menuangkan ragi atau bubuk ragi untuk memudahkan proses fermentasi, dan didiamkan selama beberapa hari agar proses fermentasi dapat berlangsung. Hasilnya adalah tape yang manis, gurih, dan enak. Selanjutnya yaitu mikroba pada tape. Proses produksi tape melibatkan proses fermentasi oleh ragi Saccharomyces cerevisiae. Ragi ini memiliki kemampuan untuk mengubah karbohidrat, fruktosa dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Mikroorganisme dalam ragi tape bekerja secara sinergis. Pembahasan selanjutnya yaitu mekanisme fermentasi tape. Proses fermentasi tape dimulai dengan hidrolisis pati menjadi glukosa di bawah aksi enzim amilase yang dihasilkan oleh jamur amilolitik, ragi atau bakteri. Enzim pendegradasi karbohidrat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada amilase, B-amilase, dan amiloglukosidase. Pemecahan pati oleh amiloglukosidase terjadi dalam bentuk molekul glukosa atau disebut sebagai tahap sakarifikasi. Kemudian dilanjutkan ke pembentukan alkohol. Terbentuknya alkohol pada tape singkong yang difermentasi disebabkan oleh pemecahan glukosa oleh enzim simase
yang dihasilkan oleh Hammer Saccharomyces cerevisiae. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembuatan ragi tape adalah suhu, kelembapan, dan kondisi lingkungan. Suhu yang tidak tepat, suhu rendah, menyebabkan ragi tape tersebut tidak kering. Kelembaban juga sangat mempengaruhi produksi ragi tape karena mikroba lain dapat tumbuh dalam kondisi lembab. Kondisi lingkungan yang tercemar menyebabkan peningkatan kontaminasi mikroba. Selain itu, ada juga faktor yang mempengaruhi produksi tape. Faktor yang mempengaruhi produksi tape adalah ragi seperti jenis dari konsentrasi, suhu, dan oksigen. Ragi yang digunakan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil yang dicapai, karena ragi yang digunakan tidak dapat memanfaatkan kultur murni. Selesai sudah pembahasan artikel dalam penelitian mengenai pengaruh lama waktu fermentasi terhadap kadar mutu tape singkong Manihot utilissima. Dapat disimpulkan bahwa percobaan pembuatan tape singkong melibatkan mikroorganisme ragi tape jenis Saccharomyces cerevisiae pada ragi tape yang berperan dalam penguraian pati pada singkong menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu glukosa dan alkohol yang teroksidasi menjadi etanol dan karbon dioksida. Fermentasi dan lama penyimpanan sangat berpengaruh terhadap kualitas potongan singkong. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.